Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Anggara, mahasiswa IAIN Langsa semester 8. Saat ini saya sedang melakukan kuliah pengabdian masyarakat dari rumah berbasis media sosial. Selamat datang di podcast pertama saya. Kali ini saya akan membahas tentang hobi. Hampir bisa dipastikan bahwa setiap orang memiliki hobi yang spesifik. Biasanya, beragam kegemaran ini dilakukan di kala senggang untuk menghilangkan stres. Dengan tekanan hidup masa kini, hobi mungkin dianggap membuang waktu dan dikesampingkan. Padahal, setiap orang rentan terhadap stres. Stres penting dirasakan dalam jumlah yang optimal. Namun terlalu banyak beban dan tanggung jawab yang dimiliki justru berpotensi memperparah stres yang sedang dialami. Headline memaparkan sejumlah dampak stres terhadap hidup kita. Di antaranya meningkatkan kemungkinan adanya penyakit, menyebabkan penampilan terlihat lebih tua, bahkan mengganggu relasi kita dengan orang-orang terdekat. Walaupun terkesan sederhana, hobi memang memegang peranan penting dalam hidup kita untuk menghadirkan perasaan senang, memberikan waktu bersantai, serta menjadi sarana penyaluran yang sifatnya lebih positif. Lantas, bagaimana kita menyeimbangkan waktu antara pekerjaan dan hobi? Tahukah kamu bahwa hobi juga bisa menjadi sumber penghasilan? Dunia kerja saat ini jauh lebih variatif dan mencakup sejumlah bentuk pekerjaan yang dapat diawali dari hobi. Kini, kita tidak harus bingung lagi memilih satu daripada yang lainnya. Beberapa hobi pun bisa menghasilkan yang cukup memuaskan, sehingga kamu dapat menjalankan pekerjaan utama dan mengembangkan hobi sebagai kerja part-time atau freelance. Misalkan, kamu hobi menulis. Misalnya, kamu dari kecil itu sudah suka menulis dalam diary. Kalau kamu punya hobi menulis, kegemaran ini bisa kamu manfaatkan sebagai sumber penghasilan. Dengan menjadi penulis, kamu bahkan tidak perlu datang ke kantor dan bisa bekerja di mana saja. Contohnya, pekerjaan yang bisa memulai kamu lakukan adalah menjadi seorang penulis lepas untuk media atau website. Yang kedua, fotografi. Bagi para pecinta fotografi, di sini adalah lahan uang yang bisa kamu manfaatkan dari hasil jepretan foto kamu. Nggak percaya? Pertama, kamu harus menjual karya-karya kamu di beberapa website penyedia layanan stok foto. Kemudian kamu bisa menjadi fotografer freelance yang menyediakan jasa dokumentasi berbagai momen atau karya penting dalam hidup seseorang, mulai dari fotografer wedding, event, hingga keperluan iklan. Yang selanjutnya itu melukis. Segala sesuatu yang berhubungan dengan seni pasti memiliki nilai yang tersendiri, bukan? Tidak jauh berbeda dengan menulis atau memotret. Melukis juga dapat menghasilkan karya yang mampu menggemparkan dunia, serta bernilai hingga ratusan juta rupiah. Wah, bukan nominal yang sedikit tuh kan. Kalau memang berbakat dan gemar melakukan kegiatan ini, kamu mampu menghadirkan peluang yang menjanjikan. Coba kamu selipkan kegiatan ini sebagai kerja part-time di sela-sela kegiatan utamamu. Melukis ini bukan hanya sekedar menggoreskan cat di atas kanvas, tetapi juga mempunyai keindahan dan karakter tersendiri. Melukis merupakan pekerjaan yang butuh kepekaan rasa dan kehalusan sentuhan, sehingga harga karyanya pun bisa menjulang sangat tinggi. Wow, luar biasa kan? Selanjutnya, bermain musik. Dari dulu menekuni karir bermusik mungkin pilihan karir yang tidak masuk akal. Namun kenyataannya saat ini jelas berbeda.
Selain ragam alat musik yang bisa dikuasai, teknologi juga sudah jauh mempermudah pekerjaan para musisi. Buat kamu yang hobi musik, kamu pun bisa menekuninya dengan menghasilkan karya sendiri. Kini sudah banyak musisi Indonesia yang berhasil sukses dari titik nol berkat karya serta kegigihan dalam mempromosikannya kepada masyarakat. Pintu kesempatan berkarya melalui musik, baik secara profesional atau sebagai pengisi waktu senggang, telah terbuka lebar. Untuk kamu yang lebih suka menghibur pendengar lewat karya orang lain, kerjaan freelance yang bisa dicoba adalah manggung secara reguler di sejumlah kafe atau mall sebagai session player yang terbukti menjanjikan penghasilan lumayan baik. Selanjutnya, hobi memasak. Daripada kemampuan memasak kamu hanya dinikmati oleh kalangan rumah, ada baiknya kamu berpikir untuk membuka usaha kuliner. Wah, usaha kuliner nih ya kan. Di tengah kehadiran pandemi, peluang bisnis di industri makanan rumahan juga bertambah besar. Apalagi dengan bantuan media sosial. Tidak perlu berpikir rumit, kamu dapat memulainya dari sederhana. Misalnya dengan membuat jajanan kecil bervariasi dan menjualnya di daerah kampus atau sekolah. Kreasi masakan kamu bisa juga dititipkan ke penjualan kue basah di pasar. Nah, kalau mau berusaha lebih serius lagi, kamu bisa membuka kedaimu sendiri. Sekarang ini sudah semakin banyak pengusaha berhasilan dengan usaha kuliner kecil-kecilan yang kemudian berkembang besar. Nah, bisa jadi seperti warung kopi, di mana sekarang tuh begitu banyak orang kopi di mana-mana. Yang peminatnya juga banyak. Hobi selanjutnya itu desain grafis. Jangan sia-siakan kemampuanmu yang satu ini. Bagi yang suka mengotak-atik aplikasi Photoshop, jasa desain grafis sangat dicari di dunia kerja saat ini. Perhatian manusia sehari-hari banyak tertuju ke layar gadget, sehingga persaingan konten visual yang menarik menjadi semakin tinggi. Dengan demikian, serupa dengan jasa fotografi, jasa desainer grafis ini juga memiliki harga yang tinggi. Disinilah kamu dapat memaksimalkan hobi ini menjadi kerjaan freelance, opsi kerja part-time, atau bahkan pekerjaan utama. Dengan merapikan portofolio yang kamu miliki, kamu sudah bisa menawarkan jasa ini pada beberapa calon klien potensial. Luar biasa juga ini desain grafis. Luar biasa juga desain grafis ini, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu gamer. Walaupun hobi yang satu ini masih banyak dipandang sebelah mata oleh beberapa orang, tetapi nggak menutup kemungkinan juga kok masih lebih banyak yang menyukai hobi tersebut. Jika hobi ini benar-benar kamu tekuni dan kamu asah sebaik mungkin, kamu mungkin bisa menjadi seorang gamer yang memiliki skill terbaik, skill yang mumpuni, skill yang luar biasa, yang diminati oleh para petinggi-petinggi e-sport gamer di dunia. Tapi nggak mudah sih untuk mendapatkan itu semua. Ya, semuanya kan butuh proses, step by step, yang sehingga nanti awalnya bisa kita nikmati hasilnya. Dari gamer ini kamu juga bisa menjadi ini kok, YouTuber gaming. Banyak sekarang YouTuber itu yang membuat konten kreatornya itu bermain game seperti game Mobile Legends, PUBG, CODM, Free Fire, dan lain-lain. Jadi, tetap asah dan kembangkan hobimu agar menjadi sesuatu hal yang dapat menguntungkan untuk dirimu dan orang lain. Baiklah, mungkin hanya ini saja sedikit pembahasan tentang hobi dari saya. Terima kasih kepada teman-teman yang mau mendengarkan podcast pertama saya.
Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.